Oke, selamat datang kembali murid-murid sekalian. Hari ini kita akan membahas kimia kelas 10, yaitu tentang ikatan kimia. Kita akan bahas dalam dua bagian. Di bagian pertama ini kita akan melihat jenis-jenis ikatan dalam ikatan kimia. Lalu bagaimana cara membuat struktur Lewis yang benar. Oke, jadi ada dua jenis ikatan. Kalau dalam ikatan kimia itu kita mengenal ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion ini adalah ikatan antara logam dengan non-logam. Sementara kovalen adalah ikatan antar sesama non-logam. Lalu kalau ikatan ion yang terjadi di sini adalah serah terima elektron. Sedangkan pada kovalen terjadi pemakaian elektron bersama. Lalu kalau kita lihat ciri senyawa dari yang memiliki ikatan ion, senyawa yang memiliki ikatan ion itu dalam keadaan murni bersifat sebagai konduktor atau menghantarkan listrik. Sedangkan kalau yang ini dalam keadaan murni dia bersifat sebagai isolator. Lalu yang kedua, kalau ikatan ion senyawanya memiliki titik leleh atau titik didih tinggi. Sementara pada ikatan kovalen dia senyawanya memiliki titik leleh atau titik didih yang rendah. Lalu yang ketiga, pada suhu kamar senyawa dengan ikatan ion itu biasanya berfase padat. Sedangkan untuk yang ikatan kovalen dia pada suhu kamar dapat berupa padatan, cairan, ataupun gas. Nah, ini adalah pemahaman umum tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Selanjutnya kita lihat langsung pada ikatan ion itu yang seperti apa. Oke, kita masuk ke ikatan ion. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi kalau terjadi serah terima elektron antara atom logam dengan atom non logam. Kenapa mereka harus melakukan serah terima elektron? Serah terima elektron ini dibutuhkan supaya kedua komponennya atau lebih itu memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya, atau itu yang kita sebut dengan kaidah oktet. Sekarang kita langsung lihat contohnya ikatan ion pada NaCl. Langkah pertama yang harus kita buat kalau misalkan soal seperti ini adalah kita tentukan dulu periode dan golongannya. Ini kalau kita buat konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ini adalah periode 3 golongan 1A, jadi ini logam. Ini periode 3 golongan
7A. Jadi ini non logam. Karena logam sama non logam berarti kita sudah bisa mengatakan bahwa ini pasti ikatan ion. Sekarang untuk mereka mencapai oktet, kita lihat Na dulu. Yang ini dia harus melepas satu elektron di 3s1 supaya dia menjadi elektron kulit valensinya adalah 2s2, 2p6 atau 8. Sementara kalau Cl atau klorin itu dia membutuhkan satu elektron supaya dia menjadi 3s2, 3p6, jadi 8 juga. Jadi kalau misalkan kita buat diagramnya, Na itu ada satu elektron valensi, sementara Cl itu ada 7. Lalu ini diserahkan ke Cl sehingga Na-nya menjadi positif, sedangkan Cl-nya menjadi negatif, dan mereka berikatan sebagai NaCl. Kita lihat contoh lain kalau untuk CaO. Kalian bisa lihat sendiri bahwa Ca ini golongan 2, sementara oksigen itu golongan 6. Jadi ini logam non logam lagi. Ca memiliki 2 elektron valensi, oksigen itu 6. Berarti ini Ca-nya memberikan ke 2 elektron ke oksigen. Jadi Ca2+, lalu O 2-, jadi CaO. Jadi ini kalau untuk yang ikatan ion. Selanjutnya kita lihat kalau kasus yang ikatan kovalen seperti apa. Oke, sekarang kita akan bahas ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Seperti yang sudah diterangkan di depan tadi, kovalen itu adalah yang ikatan di mana terjadi serah terima elektron antar atom-atomnya. Yang kita akan lihat di situ yang H2O. Nanti kita akan lihat kasusnya. Yang lain adalah BF3NH3 itu untuk yang kovalen koordinasi. Sekarang kita lihat yang di H2O dulu. O itu golongan 6, berarti ada 6 elektron valensi, sementara H itu hanya punya 1 elektron di kulit terluar. Dan kalau atom lain butuh 8, dia hanya butuh menjadi 2 supaya dia mencapai keadaan stabil. Jadi kita lihat di situ. Ini setiap atom O memberikan 1 elektron ke H supaya dia bisa jadi 2, dan H juga memberikan 1 elektron ke O. Jadi mereka memberikan hubungan timbal balik. Masing-masing memberikan 1 elektron yang menjadi ikatan kovalen dari mereka. Jadi ini adalah ikatan kovalen di H2O. Sedang kita lihat di sampingnya untuk BF3NH3 ini adalah ikatan kovalen koordinasi, yaitu yang memberikan elektron hanya satu pihak saja. Dalam hal ini N. Kalau kalian lihat, ini yang biru adalah elektron F. Jadi kita bisa lihat untuk ikatan di BF3 itu B dan F masing-masing memberikan 1 elektron. Tapi B hanya punya 3 elektron valensi, jadi dia tidak bisa memberikan apa-apa ke nitrogennya. Maka mereka supaya bisa berikatan, N ini memberikan sepasang elektron untuk berikatan dengan B, dan mereka memakai 2 elektron itu bersamaan. Jadi kalau ini kita sederhanakan gambarnya, di mana ikatan yang merupakan kovalen koordinasi itu adalah yang di sini.
Nah, sekarang kita sudah tahu yang mana yang ikatan ion, yang mana ikatan kovalen, yang mana ikatan kovalen koordinasi. Tapi kita belum tahu bagaimana cara menggambar yang struktur titik-titik dan garis ini. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan dengan struktur Lewis. Oke, sekarang kita akan masuk ke belajar menggambar struktur Lewis. Kita jadikan contoh di sini PCl5. P-nya golongan 5, Cl-nya golongan 7. Berarti elektron valensinya P-nya 5, Cl-nya 7. Untuk kalau misalkan di soal ujian, mungkin kalian harus menentukan golongannya dan elektron valensinya dari konfigurasi elektron. Biasanya untuk soal yang menggambar struktur Lewis diberikan nomor atomnya. Oke, sekarang langkahnya. Pertama kita tentukan jumlah semua elektron valensi setiap atom yang berikatan. Berarti P-nya ada satu atom di situ. 1 kali 5 elektron valensi. Cl ada 5 atom dengan 7 elektron valensi, berarti 35. Total ada 40 elektron. Yang kedua, kita gambarkan kerangka senyawa dengan atom tunggal sebagai pusat. Karena di situ yang tunggal adalah P, berarti kita menggunakan P sebagai atom pusat. Kita bayangkan seperti ini saja. Jadi P dikelilingi 5 Cl. Lalu yang ketiga, untuk setiap hubungan antar atom, berikan satu garis yang melambangkan 2 elektron. Berarti kita gunakan langsung di sini saja. Setiap antar atom dengan atom pusat, tambahkan di sini dengan pusat. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai 5 garis, berarti kita memakai 5 kali 2, 10 elektron. Tadi kita punya 40, kita kurangkan, jadi sekarang kita punya 30 elektron. Untuk tiap atom samping, lengkapi oktetnya. Kita tahu bahwa setiap Cl itu di sini posisinya dia sudah punya 2 elektron. Berarti untuk mencapai oktet, setiap Cl harus diberikan 6 elektron. Jadi kita buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang itu 30 elektron sisa, tapi kita memberikan masing-masing 6 elektron dikali 5 atom, berarti 30 juga, 0. Berarti sekarang kita sudah menghabiskan elektron yang kita punya. Selanjutnya, langkah kelima, cek kembali tiap atom samping dan atom pusat. Jika sudah 8, pusat, sedangkan pusat boleh 8. Jadi jumlah atom pusat itu boleh lebih besar sama dengan 8.
jadi pusat boleh lebih. Jadi kalau ini tadi kita sudah lihat masing-masing cell sudah 8, sedangkan P-nya karena di sekelilingnya ada 5 garis berarti ada 10 elektron. Tapi kalau misalkan pusatnya lebih dari 8, maka itu boleh saja. Itu yang namanya kita menamakan sebagai penyimpangan oktet. Dengan demikian berarti pekerjaan kita sudah selesai. Tapi ada sedikit tambahan di sini. Jika pusat kurang dari 8, maka kita perlu membuat ikatan rangkap. Oke, untuk yang contoh yang perlu membuat ikatan rangkap, kita akan lihat di contoh selanjutnya. Oke, sekarang kita akan menggambar struktur Lewis untuk CO2 di mana C-nya golongan 4 dan O-nya golongan 6. Kita gunakan langkah yang seperti tadi. Jumlah elektron valensi C-nya itu 1 atom dan ada 4. O 2 atom kali 6 12, berarti 16 elektron. Yang kedua, kerangkanya C angka 2 dan 3 kita satukan, berarti ini diberikan kerangka seperti itu dan garisnya kita pakai 2 pasang, berarti 4 elektron, sisa 12. Lalu kita lengkapi atom yang samping O nya 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau kita lihat kondisi nomor 4, kita punya atom O, keduanya sudah 8, tapi C-nya masih 4. Jadi ini kondisi yang dibilang di nomor 5 tadi. Berarti kita perlu buat ikatan rangkap. Caranya gimana? Kita berikan satu pasang elektron bebas milik O ke sini. Sekarang yang ini itu menjadi ikatan rangkap C. Sekarang kita lihat di sini, yang sini 8, yang ini 6. Berarti kita tambahkan yang dari sini C O. Sekarang kita hitung lagi. 4, 8, 1, 2, 3, 4 kali 2, 8, 2, 4, 6, 8. Berarti setiap elektron di CO2 itu sudah setiap atom di CO2 itu sudah 8 atau sudah oktet, maka pekerjaan kita selesai sampai di sini. Jadi untuk yang bagian pertama ikatan kimia selesai sampai di sini. Kita nanti akan lanjutkan tentang ikatan kimia yang kedua, yaitu tentang bentuk molekul dan gaya intramolekul. Seperti apa nanti silakan ditunggu videonya. Seperti biasa, silakan berikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti setelah menonton. Subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki dari video ini. Terima kasih sudah menonton.